Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujilan Arkadius, Prodi Sistem Informasi semester 7, yang akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi Islam. Nah, di sini ada pengertian sistem ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang berkembang di dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, sistem ekonomi adalah usaha yang dilakukan secara bersama dengan tujuan memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam suatu lingkungan. Nah, secara umum dikenal dua sistem yang paling utama, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Itulah sebabnya Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam perekonomian. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam antara lain kemakmuran ekonomi melalui standar dan moral, persaudaraan dan keadilan, kesetaraan dalam distribusi pendapat, kebebasan individu dalam konteks jaminan sosial. Mekanisme pasar menurut Islam. Pasar ada titik pertemuan antara pembeli dan penjual, di mana barang atau jasa dijual. Nah, mengenai mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin pada prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang dapat dibagi menjadi dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Sistem Islam memperhatikan kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan massa dan impersonal, sebuah fenomena alam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dianut kembali pada hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Anas RA tentang kenaikan harga barang-barang di kota Madinah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Anas bin Malik, dia berkata, harga barang yang diperdagangkan meningkat pada masa Rasulullah, sehingga para sahabatnya mengeluh kepadanya, ya Rasulullah, harga barang semakin mahal, ditetapkan harga standar untuk kami. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah adalah pemelihara atau zat penilai dan penyalur makanan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gugatan ini, bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang menggugatku untuk tirani darah dan kekayaan. Nah, menurut Rahmat Syafi'i, harga hanya muncul dalam akad, yaitu sesuatu yang diperbolehkan dalam akad, baik yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga digunakan sebagai pertukaran barang yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Nah, lembaga permodalan atau perbankan. Pada prinsipnya, pasar modal seperti pasar lainnya adalah tempat orang melakukan transaksi. Ada orang yang berperan sebagai penjual, pembeli, dan pedagang barang. Mereka memenuhi perannya masing-masing. Penjual memasok barang, yang sementara pembeli mencari apa yang dibutuhkan. Mereka berinteraksi untuk bernegosiasi dan seringkali diikuti dengan transaksi jual beli. Pasar modal ada tempat terorganisir, di mana surat-surat berharga diperjualbelikan yang disebut bursa efek. Nah, di sini ada 4 pasar modal, yaitu pasar perdana atau primary market, terus pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Nah, pasar modal memegang peranan penting dalam suatu negara, yang pada hakikatnya memegang peranan yang sama dalam hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Semua tindakan umat Islam yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan kehidupan di masa depan harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta rumusan dan pendapat ulama terpercaya yang memahami segala seluk-beluk ijtihad atau Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kesimpulan, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menetapkan hubungan ekonomi antara orang-orang dan seperangkat institusi dalam tatanan kehidupan tertentu.
Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.